Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Eni Wahyuni, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai haji. Pengertian haji. Haji menurut bahasa yaitu bermaksud menyengaja berziarah berkunjung ke tempat yang diagungkan. Adapun secara istilah, haji adalah mengunjungi Ka'bah dengan maksud untuk melaksanakan ibadah yang berupa ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan ibadah-ibadah lainnya dengan maksud untuk mengharap ridho Allah. Adapun hukum melaksanakan haji yaitu fardhu ain sekali seumur hidup bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya. Untuk lebih jelas lagi, marilah kita simak rangkaian melaksanakan haji. Pakaian ihram bagi pria. Memakai 2 helai kain yang tidak berjahit, 1 diselendangkan menutup pusat sampai atas mata kaki dan yang 1 lagi diselendangkan ke bahu. Bahu kanan tetap terlihat, bahu kiri tetap tertutup kain ihram. Apabila hendak sholat harus menutup dada dan kedua bahu. Namun diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan, dan sendal yang tidak menutup mata kaki. Pakaian ihram bagi wanita. Memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, serta pakaian harus longgar agar tidak membentuk lekuk tubuh, serta harus memakai alas kaki. Adapun muharramat haji. Muharramat haji adalah perbuatan yang harus ditinggalkan ketika melaksanakan haji. Muharramat haji meliputi memakai pakaian yang berjahit bagi lelaki, menutup kepala bagi lelaki, menutup muka dan 2 telapak tangan bagi wanita, memakai wangi-wangian pada tubuh dan pakaian, memakai minyak rambut, memotong kuku, memotong rambut atau mencabut bulu pada badan, berburu binatang buruan darat, memotong atau mencabut tumbuhan di tanah haram, bernikah atau menikahkan, bercumbuan hingga menaikkan nafsu. Yang terakhir, bersetubuh. Mulailah haji dengan niat Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca talbiyah sebanyak 3 kali, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya tiada puji, nikmat, serta kekuasaan hanya bagimu, tanpa sekutu apapun bagimu. Lalu membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang artinya, ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan saat sampai di Mekah. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Cara melaksanakan tawaf yaitu memulai dari Hajar Aswad disertai dengan niat tawaf dengan melafalkan nawaitu an atufa bil baitil atiqi sab'ati ashwati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 putaran semata-mata karena Allah semata.
Kemudian mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah jarum jam. Ka'bah berada di sebelah kiri sebanyak 7 kali putaran. Mabit di Mina tanggal 8 Zulhijjah waktu sore sampai tanggal 9 Zulhijjah waktu pagi. Sesampainya di Arafah, makan siang terlebih dahulu, lalu berwudu kembali untuk melaksanakan sholat duhur dan asar dengan cara jamak takdim dan dikosor. Lalu dilanjutkan khutbah Arafah. Setelah itu, wukuf hingga terbenam matahari. Manfaatkan waktu ini untuk berdoa dan bertafakur. Sesampainya di Musdalifah, lalu laksanakanlah sholat dengan melaksanakan jamak takhir dan dikosor, yaitu sholat maghrib 3 rakaat dan sholat isya 2 rakaat. Hal ini dilaksanakan pada waktu isya. Lalu mencari batu kerikil sebanyak 7 butir untuk melontar jumrah. Saat masuk waktu subuh, sholatlah, lalu berzikir dan berdoa, lalu melanjutkan perjalanan ke Mina. Setelah sampai di Mina, makan terlebih dahulu, lalu istirahat sejenak. Tanggal 10 Zulhijjah hanya melempar jumrah Aqobah. Bagi yang memiliki fisik sehat, melempar dengan tangan kanan sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar di setiap lemparan. Tahallul adalah menggunting rambut paling sedikit 3 helai dan disunnahkan dicukur seluruhnya bagi pria, dan bagi wanita cukup menggunting 3 helai saja. Karena tahallul awal merupakan sunnah, maka untuk laki-laki sebaiknya tidak dicukur seluruhnya. Setelah tahallul awal dilaksanakan, maka jamaah haji boleh melaksanakan muharramat haji kecuali bersenggama dan melaksanakan akad nikah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang dilakukan atas rukun haji. Oleh sebab itu pelaksanaannya sama seperti tawaf kudum. Dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Berjalanlah ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i 7 putaran bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwa. Dari Safa ke Marwa dihitung sekali putaran, dan dari Marwa ke Safa dihitung 1 putaran pula. Tahallul yang dilaksanakan setelah sa'i hukumnya wajib, karena ini merupakan rukun haji. Setelah melaksanakan tahallul ini, maka dibolehkan untuk bersenggama dan melaksanakan pernikahan. Lalu istirahatlah di Mina. Melempar jumroh tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun jumroh yang dilempar yaitu jumrah Aqobah, Wusta, dan Ula. Lalu istirahatlah di Mina. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Mekah. Dalam hal ini ketika akan pulang ke tanah air. Cara melaksanakannya yaitu sama dengan tawaf kudum dan tawaf ifadah. Baik, itulah pemaparan mengenai langkah-langkah pelaksanaan haji. Apabila ada kesalahan dalam hal langkah-langkah maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Karena saya memang belum tahu secara rinci mengenai langkah-langkah dan penjelasan tersebut. Namun, penjelasan dan langkah-langkah tersebut sudah berdasarkan YouTube dan Google. Sebelumnya ada beberapa referensi yang langkah-langkahnya tidak sesuai dengan rukun haji, di mana rukun ini harus ada. Tetapi setelah disinkronkan maka jadilah langkah-langkah tersebut. Saya Eni Wahyuni, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.